Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kultivasi. Sebelum kita masuk ke alur ceritanya, Mimin sampaikan dulu bahwa video ini adalah lanjutan dari channel Counter Story yang sudah dihapus oleh pihak YouTube. Bagi kalian yang sudah subscribe sebelumnya di channel Counter Story, Mimin harap kalian juga subscribe di channel Spirit Rider ini biar cepat berkembang. Dan bagi yang baru saja menemukan video ini, silahkan di subscribe, like, komen, dan share biar tambah seru. Kita langsung saja. Enjoy. Pada part sebelumnya, Kiyo mengajak Xiao Lucy untuk mencari Si Wei. Sementara itu, kembali ke hutan di mana Tang Lingju menggunakan kekuatannya pada benih Fairy Grass menjadi Fairy Grass dewasa, lalu menyuntikkan kekuatan spiritual Fairy Grass kepada para roh pohon yang membuat semua roh pohon berbahagia. Tang Lingju menjelaskan bahwasanya dirinya memiliki fisik roh bumi yang bisa membuat Fairy Grass menjadi dewasa seketika. Namun ia belum dapat mengontrol kekuatan itu dengan bebas. Selain itu, Tang Lingju juga masih berada di tahap pembangunan pondasi. Dan jika kemampuannya diketahui oleh orang lain, konsekuensinya akan berbahaya. Tang Lingju juga mengaku bahwa ia tidak bisa memecahkan masalah kesulitan roh tumbuhan itu. Namun Si Wei meyakinkannya agar tidak menyerah. Si Wei berkata, "Kamu memiliki darah dari ibumu yang mengalir di dalam dirimu. Kamu memiliki fisik roh bumi yang sangat langka, dan kamu masih memiliki jalan yang panjang. Suatu hari nanti kamu pasti bisa mencapai tahap yang dicapai ibumu, bahkan mungkin kamu bisa melampauinya. Penundaanmu dalam menaiki ranah karena kamu terlalu fokus dengan roh tumbuhan ini." Mendengar itu, Tang Lingju berkata, "Kamu benar, karena aku memiliki darah dari ibuku. Untuk mempertahankan hidup mereka, aku hanya bisa menggunakan sebagian kekuatan spiritual di tubuh saya untuk mempercepat Fairy Grass. Jadi kecepatan latihanku lebih lambat dari orang lain. Namun selama mereka masih hidup, aku merasa ibuku berada di sisiku. Setidaknya seperti ada hubungan di antara kita." Si Wei berkata, "Gadis Tang, untuk apa roh tumbuhan ini digunakan? Menurutku, roh tumbuhan ditinggalkan ibumu mungkin tidak sesederhana yang kita kira." Tang Lingju berkata, "Aku tidak tahu. Bahkan jika mereka memiliki efek khusus, kemampuanku saat ini masih belum bisa merasakannya. Selain itu, penampilan mereka harus ditelusuri sebelum Battle of the Devouring Sky." Mendengar itu, Si Wei terkejut. Tunggu, Battle of the Devouring Sky?" Si Wei merasakan keanehan pada dirinya karena mendengar tentang Battle of the Devouring Sky yang terasa familiar baginya. Di sini juga diperlihatkan Weng Lang tiba-tiba saja mengalami luka dalam dan memuntahkan cairan merah. Weng Lang merasa hal itu terjadi karena Si Wei dan perlu melakukan sesuatu. Di sebuah tempat yang terlihat beberapa pulau terapung di angkasa. Tempat itu bernama Niswan. Tampak seseorang di sana yang sedang memainkan catur. Seorang wanita menghampirinya dan berkata, "Jika tidak salah, Tuan Immortal telah memainkan catur ini lebih dari 20 tahun, bukan? Anda selalu jatuh jika sudah memainkan papan catur ini. Apakah Anda tidak merasa bosan?" Orang itu yang merupakan Penglai Immortal Cheng Country. Ia berkata, "Permainan papan catur ini seperti dunia. Jika saja orang yang mengetahui dunia, saya tidak akan dapat bergerak bebas. Begitu aku turun, dunia akan berubah." Wanita itu berkata, gadis kecil itu baru saja menjatuhkan seorang anak berkulit putih. Sesuatu yang menarik akan terjadi. Kenapa kita tidak melakukan sesuatu yang menarik? Immortal itu berkata, "Apa kamu ingat Battle of the Devouring Sky?" Bocah jiwa yang hilang itu akhirnya muncul. Wanita itu terkejut. Namun Immortal itu berkata, "Jangan terlalu dipikirkan. Sejauh yang saya lihat, dia telah kehilangan kualifikasinya sebagai putra terpilih. Meskipun dia tidak memiliki kualifikasi lagi, kecuali kalau masih ada orang yang mau membantunya." Wanita itu berkata,
Tak perlu mengatakan sesuatu lagi mengenai bocah jiwa. Aku akan mencarinya, bukan mencari dia saja, tetapi saya juga akan membuat orang yang membantunya membayar harganya. Wanita itu diperkenalkan sebagai anak krim bulu musim dingin. Kembali ke hutan di mana Siwei dan Tang Lingjiu berada. Siwei berkata, "Gadis Tang, kamu harus memberitahuku segala sesuatu tentang Battle of the Devouring Sky. Aku selalu merasa ada yang salah." Di sini sistem memeriksa, lalu berkata, "Aneh, mengapa tidak ada catatan tentang itu di sistem? Apakah ini karena host yang tidak berguna, makanya informasinya tidak ada?" Mendengar itu, Siwei terlihat kesal. Ia berkata, "Aku seorang yang bermartabat, mengapa kamu tidak memperoleh informasi seperti itu? Dasar sistem sampah. Tetap saja aku harus bertanya ke orang lain." Setelah mengatakan itu, "Apa kamu tidak merasa bersalah?" ucap Siwei kepada si sistem. Tang Lingju berkata, "Battle of the Devouring Sky adalah sesuatu yang terjadi 20 tahun lalu. Saat itu aku masih kecil, dan aku hanya mendengar sedikit cerita dari ibuku dan beberapa orang tua." Tang Lingju menjelaskan bahwa dikatakan 100 tahun yang lalu ada seorang pria yang bukan peri atau iblis yang lahir entah dari mana. Kemudian dia memiliki mantra yang sangat kuat dan hebat dalam bertempur. Dia pernah memasuki alam abadi dan iblis sendirian. Banyak dari para peri dan iblis yang telah terbunuh di tangannya. Oleh karena itu, tidak ada yang berani bertarung dengan dia lagi. Mendengar itu, Ziwei berkata, "Siapa orang itu? Dia sangat mengagumkan." Tang Lingju melanjutkan bahwa orang itu biasa dipanggil God of War. Setelah kejadian itu, faksi para peri dan iblis bergabung untuk pertama kalinya hanya untuk membunuhnya. Pohon spiritual yang berusia 1000 tahun yang awalnya abadi sekarang tertidur, dan fiery grass di lembah Baichao yang selama ini mengandalkan kekuatan spiritual dari pohon ini selama bertahun-tahun. Setelah pohon spiritual tidak lagi memberikan nutrisi, keberadaan seluruh lembah Baichao tidak akan lagi berarti. Semua orang mengira bahwa kepala putih Paksi Baichao memiliki cara untuk menyembuhkan pohon spiritual, tetapi dia tidak menyangka itu membutuhkan bayaran yang besar, dan sekarang dia sedang memulihkan diri. Pada saat itu, ibuku tidak rela jika Paksi Baichao hancur. Dia kemudian mengorbankan dirinya untuk menyebarkan kekuatan spiritual ke pohon spiritual itu. Setelah itu, berbagai tumbuhan di lembah Baichao dapat bertahan hidup, dan Paksi Baichao dapat bertahan sampai sekarang. Menurut Suse, ibuku berkhianat. Dia pria yang keji. Bahkan jika dia menggunakan basis kultivasinya untuk menyelamatkan Paksi Baichao, tidak ada yang mengucapkan terima kasih sampai dia mati. Mendengar itu, Siwei berkata, "Lalu apa akhir dari perang itu? Dan apa yang terjadi pada God of War?" "Hei, dia jelas menceritakan tentang ibunya dari tadi," ucap si sistem di sini. Tang Lingju berkata, "Aku tidak jelas mengingatnya, tapi beberapa orang mengatakan kalau dia terbunuh di bawah serangan gabungan itu. Yang lain mengatakan kalau dia menghancurkan basis kultivasinya dan bersembunyi." "Bersembunyi? Kasihan sekali." Tang Lingju berkata, "Aku selalu merasa nasib tragis ibuku dan saat aku dibawa oleh God of War itu berhubungan. Sekarang aku mengerti bahwa penjahat yang sebenarnya adalah orang-orang yang ada di sekitar yang mengatakan kebohongan." Melihat Tang Lingju bersedih, Siwei mencoba menenangkannya dengan berkata, "Aku mengerti. Apa kamu khawatir kalaupun aku juga akan menipumu? Tentu saja aku takut kalau kejadian yang menimpa ibuku terjadi padaku. Tapi kamu satu-satunya sekarang yang bisa aku percaya." Setelah itu, sistem memberikan notifikasi bahwa putri pilihan Tang Lingju yang berhasil membuka informasi. Di sini ditunjukkan bahwa Tang Lingju memiliki ciri fisik alami dari roh bumi. Ziwei kemudian mendapatkan misi dari sistem untuk mencari pohon spiritual yang tertidur. Namun hal itu telah disaksikan oleh Penatua Su melalui mata-matanya yang merupakan seekor burung. Singkat cerita, Ziwei dan Tang Lingju telah berada di sebuah gubuk untuk mengganti pakaian,
dan dibantu oleh Siwei untuk mengenakan pakaian itu. Setelah mengganti pakaiannya, Tang Lingju terlihat sangat cantik. Siwei mengatakan kepada sistem bahwa Tang Lingju sangat cantik. Berbeda dengan Kiao yang merupakan putri yang sakit dan membenci pria. Sementara itu, Kiao yang telah berada di sebuah tempat, dia sedang bersin ketika itu. Kiao berkata, "Kenapa aku bisa bersin? Ini pasti gara-gara Xia Siwei yang sedang membicarakan aku." Xiao Lucy berkata, "Xia Siwei seharusnya tidak punya waktu membicarakanmu. Terakhir kali aku melihatnya membawa seorang gadis yang super imut keluar masuk rumah." Mendengar itu, Kiao terlihat sangat kesal. "Xiao Lucy, bisakah kamu mengatakannya lagi? Gadis imut apa? Apa dia pasangan yang tepat?" Kembali ke tempat di mana Siwei dan Tang Lingju berada. Ia telah berdiri di suatu tempat. Di sana terdapat tugu. Tang Lingju berkata, "Saudara Siwei, apakah kamu yakin ini jalan yang benar menuju hutan Lingxian?" Siwei berkata, "Tentu saja, ini jalan yang benar. Apakah kamu pernah lihat saudaramu ini membuat kesalahan? Aku pikir San Xin Xianqi adalah tempat yang indah. Ternyata hanya tempat yang sepi." Mereka kemudian terus berjalan, memasuki hutan itu, sambil berbincang-bincang.